Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 2 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa. Kali ini Mr. akan meneruskan materi yang kemarin. Mr. kemarin sudah membahas tentang apa? Sholat, ya. Sudah dikerjakan sholatnya? Sudah 5 waktu. Awas ya yang belum 5 waktu. Mister kemarin bilang ketika kalian tidak sholat sama saja kalian merobohkan agama. Karena as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman tarokaha faqad hadamaddin. Yang meninggalkan sholat sama saja merobohkan agama. Jangan sampai ya. Ya bagus yang sudah tertib ya. Kalau yang belum, ayo semangat. Sehari cuma 5 kali dan itu mungkin hanya 5 menit. Seberapa lama tuh kalian sholat? Mungkin cuma 5 menit kurang dan lebihnya. Selebihnya kan Allah udah berikan waktu 24 jam kurangi 25 menit sudah berapa jam? 35 menit. Itu udah lama banget. Buat apain aja? Masa masih kurang? Kita beribadah hanya segitu. Belum ibadah-ibadah yang lain ya friends. Itu hanya contoh saja seperti itu. Nah, untuk pagi hari ini Mister akan sedikit sampaikan pada kalian untuk gerakan sholat. Jadi sholat itu ada gerakannya dan ada peraturannya dan ada caranya. Gak asal-asalan ya friends. Sholat itu ada caranya dan ada ilmunya. Kalau sholat tanpa ilmu nanti sholatnya bisa tidak sah dan artinya tidak dianggap dan artinya tidak berpahala. Percuma dong sholat tidak ada pahalanya atau tidak diterima. Maka kita harus belajar gerakannya. Yang pertama, gerakan sholat yang pertama adalah yang namanya takbiratul ihram, yaitu adalah gerakan membaca takbir sambil mengangkat tangan. Ya, sambil mengangkat tangan ada 2 versi. Yang pertama versi hanya sampai pundak. Yang selanjutnya versi yaitu daun telinga atau jempol ini sejajar dengan daun telinga seperti ini. Allahu Akbar. Nah, namanya takbiratul ihram. Angkat di tangan diangkat, kemudian membaca takbir. Allahu Akbar. Nah, itu namanya takbiratul ihram. Ya, ini sejajar dengan 2 telinga. Kemudian bersedekap setelah Allahu Akbar, bersedekap tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, pergelangan bertemu dengan pergelangan di bawah dada, di atas pusar. Ingat-ingat ya. Di bawah dada, di atas pusar. Seperti ini ya. Allahu Akbar. Nah, pergelangan bertemu dengan pergelangan seperti ini. Namanya bersedekap. Ya. Kemudian setelah bersedekap itu ada ruku untuk gerakannya ya. Ruku adalah gerakan ketika kalian misal beri contoh. Gerakan ruku adalah yang mana setelah kita bersedekap kemudian kita melaksanakan takbir lagi Allahu Akbar, tangan memegang lutut, kemudian membungkuk, tangannya diluruskan, pandangan ke bawah, kemudian sejajar punggungnya. Namanya gerakan ruku. Seperti ini ya friends. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jangan kepalanya kayak gini ya. Ruku masa kepalanya kayak gini ya. Kepalanya menunduk ke bawah dan kemudian tangannya diluruskan. Nah, namanya gerakan ruku. Setelah ruku ada yang namanya i'tidal, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah boleh tangannya di kanan dan kiri atau boleh tangannya bersedekap lagi tidak apa-apa. Tetapi kebanyakan orang hanya tangannya biasa saja. Jadi habis bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Ya. Tangannya jangan gini-gini ya friends. Masa sholat sami Allahu liman hamidah
ini nanti sholatnya bisa batal kalau sampai 3 kali ayunan. Nah, 3 gerakan yang diulang-ulang itu membatalkan sholat. Nah, setelah ruku dan i'tidal, kemudian gerakan sujud. Bagaimana gerakan sujud? Nah, gerakan sujud adalah ketika kita sujud, yaitu yang menempel ke tempat sujud, yaitu antara lain adalah kening yang paling utama. Jadi ketika sholat itu kalau laki-laki ya, jangan sampai rambutnya menutupi dahi. Nah, ini rambutnya, ini fungsinya peci untuk ini ya, menyela agar keningnya bisa tersikap rambutnya. Maka ada versi yang mengatakan atau beberapa ketentuan sholat, kalau rambut menutupi daripada kening maka sholatnya bisa tidak sah, karena dahi harus nempel ke tempat sujud. Nah, kemudian hidung, gimana Mister hidung? Hidung tidak menempel, tidak apa-apa kalau memang itu tidak memungkinkan, tapi kalau bisa ditempelkan, kalau tidak bisa tidak perlu dipaksakan ya. Umpamanya hidungnya nggak terlalu mancung ya, gimana mau ditempel-tempelkan ya sulit, makanya hidung sebisanya, kalau bisa ditempelkan, kalau enggak apa-apa. Nah, kemudian telapak tangan nempel, dan friend, siku jangan ditempelkan ya, sikunya diangkat. Jadi sujud tuh kayak gini, enggak kayak gini ya, kemudian ditempelkan kayak gini, enggak, tapi ini diangkat kayak gini. Nah, kemudian lutut nempel, dan kemudian kaki, jari-jari kaki itu madal atau mancat seperti gambar itu ya friends, seperti itu. Nah, dan tangan posisinya seperti ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan itu sujudnya direkatkan kayak gini, jadi seakan-akan tangannya itu di bawah dada pas seperti ini. Nah, ini untuk perempuan ya, karena masa perempuan kayak gini enggak ya, tapi perempuan lebih rapat kayak gini. Nah, kemudian duduk di antara 2 sujud. Bagaimana praktek duduk di antara 2 sujud? Seperti di gambar itu adalah yang mana kaki kiri ya, kaki kiri diduduki, kemudian kaki kanan seperti di gambar itu. Nah, kaki kiri diduduki, nah, namanya duduk di antara 2 sujud atau namanya duduk iftirash ya. Kemudian tasyahud awal juga sama, kayak duduk iftirosh seperti itu. Nah, yang beda adalah tasyahud akhir atau duduk tawaruk ya. Ini yaitu kaki kiri disilangkan, kemudian kita duduk beralaskan langsung ke tempat duduk. Jadi mohon maaf untuk bagian pantat ini di bawah ya. Mohon maaf, Mister sebut untuk biar lebih mudah untuk paham ya. Ini tempat duduknya atau bagian pantat ini ditaruh di bawah seperti itu, seperti gambar itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian salam ya, assalamualaikum. Jadi tengok ke kanan dan tengok ke kiri. Itu untuk gerakan-gerakan sholat. Nah, seperti itu. Nah, untuk gerakannya seperti itu ya. Kemudian untuk bacaan-bacaannya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang lagi. Oke, mungkin itu saja untuk mungkin itu saja untuk materi Mister pada pagi hari ini. Cukup itu. Hari ini tidak ada tugas, hanya menyimak video Mister saja. Mungkin itu saja yang Mister dapat sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa langsung hubungi Mister. Oke? Dan jangan lupa untuk terus rajin sholat, wajib, harus ya. Gak ada istilahnya Mister aku cuti sholat, gak ada ya. Semua harus wajib sholat. Bahkan dikatakan orang yang gak bisa berdiri sholatnya itu boleh sholat sambil duduk. Dan orang yang duduk gak bisa itu boleh sholat sambil baring. Pokoknya masih tetap sholat. Itu saja ya friends untuk materi kita pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah, jinasulatul mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.